Lain Instagram, Instagram sudah bisa masuk, Facebook juga sudah. Oke, hopefully semuanya lancar dan baik, bisa jalan semuanya masuk. Tes dulu dong kasih komen tes biar tahu komentarnya muncul gak ya yang di Facebook nih. Biasa aku paling was-was karena Facebook belakang ini rawan banget gitu ya, mau komen itu kadang-kadang suka nggak masuk. Ada Kak Vicky Andrian, halo Kak, selamat malam. Kak Bea juga, selamat malam. Ada Kak Elis, selamat malam juga Kak Feni. Ada Kak Yudewi, selamat malam Kak Diana. Selamat malam Kak Hera. Ada Kak Yunita juga, Kak Zulkarnain Nain. Ada Kak Elin, Kak Endah, Kak Sisilia Vita, Kak Oli. Selamat malam semuanya. Sidoarjo hadir. Ada Kak Apria, selamat datang. Medan juga, Kak Juliana, selamat datang. Keren kok hari ini. Iya, asal nyomot jas ada yang warna merah, iseng pakai. Kayak Shinja ya. Oke, malam juga Kak Vita, Kak Retno. Selamat malam Kak Fitri Amin, Kak Elin Suprayogo, Kak Zakia dari Sampit. Selamat malam Kak. Kak Kartika juga datang, Kak Sari Isyana. Selamat malam Kak Anita, Kak Mary, Kak Ande Opi. Selamat malam Kak. Oke, thank you semuanya. So seru-seruan. Kemarin kita habis session, bukan session sih ya, kita bikin kelas kan. Kemarin saya bikin kelas fobia ya. Jadi kelas fobia ini sebenarnya gunanya untuk penelitian ya. Jadi kan ada yang nanya seberapa efektif sih kalau di WTRT untuk fobia. Jadi kemarin kita bikin kelasnya ya, free ya. Yang daftar sih lumayan ya, ada 50 orang. Lebih, kemarin yang daftar mungkin sekitar 70-an orang. Cuman kebanyakan case-case-nya itu bukan case fobia ternyata. Yang pada daftarin ada case-nya case trauma ya. Jadi yang fobianya pas diseleksi ternyata ada 28 orang ya yang kemarin ikutan ya. Jadi kebanyakan masukin isinya trauma, luka batin. Nah itu memang bukan dibuat di kelas fobia yang kali ini gitu ya. Jadi ketika udah dimasukin 28 orang. Nah, dari 28 orang, ya kan saya bilang tuh, karena kita pakai Zoom, kalau misalkan Anda udah ngerasa ringan ketika nonton atau ngeliat, misalkan kayak peristiwa yang menakutkan itu kan, misalnya ngebayanginnya aja dia langsung kayak nggak enak gitu rasanya. Ada yang kemarin seru tuh, sharingnya katanya, wah kok baru ngebayangin aja kaki saya udah kayak mesin jahit, kata dia, gemeteran, jadi kayak sampai kayak gitu ya. Kayak beberapa saat gitu nggak hilang gitu ya. Terus saya bilang, ayo coba bayangin, rasain. Wah nggak hilang kok, katanya, parah nih gitu ya. Saya bilang coba bayangin lagi, rasain lagi, ada rasanya nggak? Udah nggak ada kok, biasa-biasa aja katanya. Langsung gila. Ada connectionnya jelek banget hari ini, kenapa ya? Apa saya lagi ada downloadan? Kayaknya nggak ada downloadan apa-apa. Di ruang sebelah PS saya juga kayaknya lagi mati. Ya semoga abis ini lancar ya. Sorry aku nggak tahu nih apa yang lagi trouble. Tapi kayaknya di yang Instagram dia putus-putus ya. Jadi hopefully udah balik lancar lagi. Oke, jadi kembali lagi. Dari 28 orang ada satu yang nggak bisa, 27 itu matiin layarnya tuh mati gitu ya. Nah jadi udah mati, selesai ya. Terus ada satu yang masih belum selesai. Nah saya coba bantu handle ya, kurang lebih sampai sekitar 1 jaman gitu ya. Jadi 1 jaman di situ, tapi nggak banyak progres yang lebih ringan. Cuman progresnya nggak sampai saya selesaikan karena saya udah ya sudahlah, memang mungkin butuh penanganan waktu yang lebih banyak. Intinya bukannya nggak bisa, karena sebenarnya kan kalau kita lihat, saya tanya gimana rasanya, ya sih udah mulai berkurang kok, nggak kayak tadi lagi. Nah di situ patokannya sebenarnya teman-teman. Kalau di WTRT itu ketika kita beresin ya, lama-lama dia akan hilang total rasanya, sehingga ketika rasanya hilang total ya kayak udah ringan aja, udah nggak ada rasanya sama sekali. Nah jadi pas lagi dari fobia itu kan sesuatu yang kayak intensitasnya sangat tinggi, berkurang sampai jadi rasa takut biasa. Nah kemarin ada yang sampai dihabisin, sampai benar-benar habis semua rasanya, sampai nggak ada rasanya lagi. Jadi kayak nonton, lihat apa segala udah biasa gitu ya. Ada yang fobia darah, katanya dia sampai nyari video
sapi dipotong, kata dia. Gara-gara mau nonton proses ini, kayak kan abis ini mau ada Idul Kurban ya katanya. Dia pengen nonton ya pas kurban, pas lagi dipotong, kata dia. Buset, saya bilang ekstrim banget gitu ya. Saya aja mungkin nggak akan ngelihat ke sana, nggak tega gitu ngelihatnya. Tapi ya awalnya ngebayanginnya aja udah langsung nggak enak rasanya. Tapi begitu udah dilepaskan sampai bisa nonton video sapi disembelih tuh, kayak kata dia, wah darahnya udah kayak muncrat kayak sirup kok, kata dia. Tapi udah biasa aja, kata dia, udah netral. Jadi nggak kayak dulu waktu pas lagi awal fobianya sangat kencang sekali. Nah, fobia, trauma, luka batin, dan semua emosi-emosi lainnya, kecemasan, dan ya pokoknya apa aja deh. Intinya kalau tubuh fisik kita itu kayak sebuah wadah gelas gitu ya, terus emosi itu masuk ke dalam hidup kita. Nah, emosi ini bisa dibuang-buangin sebenarnya. Nah, ketika dibuangin sampai habis, ruang ini akan kosong ya. Ibarat kalau saya menganggap ruang bawah sadar kita kayak kamar lah ibaratnya. Kalau ruang bawah sadar itu kayak sebuah kamar atau rumah ya, yang kita perlu bersihin. Jadi mungkin ada barang-barang yang berantakan, ngumpet di kolong meja, apa segala macam, yang kita perlu tata lagi ulang, kita bersih-bersihkan. Jadi kita beres-beresin. Nah, jadi kalau misalkan ditanya, apa sih kok yang bikin jadi kayak sulit untuk melepaskan? Bukannya nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan tadi kan si kakak itu pas udah nyobain, jadi rasanya sudah semakin ringan. Nah, cuman belum kita selesaikan aja. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ambil waktu secara khusus, saya yakin akan bisa melepaskan juga kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi intinya kalau seseorang masih menyimpan emosi adalah karena belum diberesin secara total aja sampai habis tuntas gitu ya. Ibaratnya kalau kayak Anda masuk ke dalam sebuah rumah, terus ada bau rumah Anda misalnya ada bau tikusnya. Loh, kok ada bau tikus gitu. Nah, terus Anda bersihin gitu ya. Kok masih bau tikus ya kok? Bersihin lagi. 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 Nah, saya tanya sekarang, kalau misalkan Anda udah bersihkan berkali-kali tapi nggak bersih-bersih, artinya apa? Ya, artinya sederhana. Artinya Anda mungkin bukan membersihkan di tempat yang tepat. Misal, ya ada bangkai tikusnya di kamar tamu misalnya, tapi Anda bersihinnya ruang utama. Ya misalnya Anda bersihin ruang utama terus gitu ya, Anda bersihin lagi kok nggak bersih, baunya masih ada ya kan, dicek lagi kok masih ada lagi, dicek lagi kok masih ada lagi, dicek lagi masih ada lagi, dicek lagi masih ada lagi, berarti Anda salah membersihkan, posisinya bukan di situ. Katanya Kak Eni nggak cukup 1 hari. Iya tuh, kalau misalkan yang kayak gitu butuh berproses gitu ya. Kemarin kan kita sessionnya kelasnya cuman yang bersamanya 1,5 jam mau 2 jam lah. Terus kalau yang personalnya saya beresin yang satu itu 1 jaman lah hampir ya, jadi hampir 3 jam lah kelasnya. Tapi dari 28 orang ya ada satu yang nggak bisa melepaskan. Menurut saya itu sangat-sangat bagus ya, karena apa, dari segi persentasenya ya oke banget. Dan kalau kita lihat juga yang menarik adalah selama ini kalau untuk ngebuang fobia itu orang harus ketemu biasanya, ya kan? Maksudnya nggak bisa secara online. Nah, yang ini kita lakukan secara online. Terus biasanya kalau ketemu itu one on one, satu lawan satu, ibaratnya begitu ya. Yang langsung dibantuin sama terapisnya untuk ngeberesin emosinya. Nah, tapi kalau ini saya cuman pandu bareng-bareng, ya mereka semua lepaskan semuanya sekaligus, ya. Jadi dan emosinya hilang gitu ya. Nah, jadi ya itu oke banget. Saya rasa belum pernah ada sih yang ngadain seperti ini gitu. Baru di DWTRT aja. Ya, kalau misalkan saya salah coba dikoreksi gitu ya. Dan kalau misalkan kita perhatikan lagi teman-teman yang serunya, jadi sekarang gini. Saya bikin sebuah catatan akhirnya dari kesimpulan saya ya, setelah saya jalanin ke kelas yang kemarin ya, dan dari pengalaman saya selama ini. Jadi apa aja yang membuat kita susah buang emosi bawah sadar kita. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu ini, ya teman-teman bisa beresin lebih gampang. Rombongan ya kok, katanya Kak Yuna, benar sekali. Kalau katanya Pak Ko Andrew, istilahnya adalah sunatan massal, ya. Jadi kayak langsung barengan pakai alat pemotong gitu ya. Aduh, bercandanya udahlah. Oke, so jadi ini saya kasih indikatornya. Semoga bisa membantu Anda ya untuk tahu. Jadi kurang lebih apa aja yang menjadi challenge-nya atau kesulitannya.
ya, yang kalau misalnya melepaskan emosi itu jadi lebih sulit. Jadi bukannya nggak bisa, cuman lebih sulit aja buat mereka orang-orang tipe ini. Jadi Anda tahu, kalau Anda tahu masalahnya Anda tahu apa yang perlu Anda beresin, ya. Jadi seperti itu. Nomor 1, ini ada 6 kriteria ya yang saya masukin. Yang pertama adalah terlalu analytical, ya, tidak percaya, tapi dia nggak mau mencoba. Nah, jadi saya pernah ketemu orang yang analisanya sangat kuat sekali, bahkan ada yang kemarin kasih testimoni, dia bilang, saya ini orangnya tipe analitik sekali, ya. Semua cara-cara yang lain yang saya cobain selama ini tidak berfungsi buat saya. Tapi di WTRT ini, it's real, kata dia. Saya pakai, dia bilang, walaupun saya nggak cerita sama sekali, emosi saya bisa ikutan hilang, gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dia mau coba. Ya, jadi walaupun dia analytical, analisanya sangat tinggi, tapi kalau dia mau mencoba dan melakukan, dia bisa membuang emosinya. Ya, karena ini adalah sequence yang tinggal diikutin, dan setiap manusia itu punya bentuk fisiologis yang sama. Selama Anda masih diberi kesehatan pikiran, ya, tubuh jiwa, mata Anda masih 2, hidung Anda 1, mulut Anda 1, telinga punya, tangan, kaki, ya, masih ada. Ya, kalaupun nggak lengkap pun Anda masih bisa lakukan karena Anda masih fisiologisnya manusia masih sama. Anda bisa nangis dengan cara yang sama. Ya, kita lahir dari negara yang berbeda. Ya, mungkin dari suku, ras, agama, bangsa yang berbeda misalkan, atau bahasa yang berbeda. Tapi kalau Anda menangis, semua orang nangis dengan cara yang sama. Kecuali di film Joker, ya, katanya habis digebukin bapaknya, ya, berkali-kali palanya dijedukin jadi konslet. Ketika konslet dia nangis, dia jadi ketawa, ya, karena apa? Digebukin palanya sampai geger otak, ya. Jadi ada kelainan di fungsi syaraf otaknya dia. Nah, tapi kalau Anda masih normal, sehat-sehat saja, baik-baik saja, masih bisa mikir, masih bisa nonton Instagram ini, artinya Anda masih sehat walafiat, ya, mungkin lagi ada mungkin flu atau apa segala, ya, itu cuma sakit biasa, maksudnya bukan artinya geger otak gitu ya, konslet struktur otaknya. Nah, kalau misalnya konslet di sini struktur otaknya berantakan, nah itu mungkin sulit untuk melepaskan. Tapi kalau misalkan Anda masih baik-baik saja, ya, sehat, nggak ada problematika gegar otak atau semacamnya, Anda bisa melepaskan emosi Anda. Ya, asal Anda mau mencoba, walaupun Anda analytical, analisanya sangat tinggi, ya, karena di WTRT sebenarnya hal yang sangat ilmiah, karena masuk ke yang namanya ranah bukan cuma sekedar psikologi, tapi juga yang namanya fisiologi tubuh manusia. Jadi kalau olah fisiologinya kita lakukan, pasti emosinya akan lama-lama dia akan kikis dan hilang, ya. Jadi kita perlu untuk sabar, ya. Kita buang sampai hilang total, boom, habis itu masuk ke kondisi dimana kita langsung jadi saya sebut dengan dramatic shifting, titik melepaskan emosi yang berat tiba-tiba hilang, dung. Katanya Kak Vera membahas fobia takut nikah. Aduh, itu kemarin gue masih antara sebel dan senang gitu ya. Semalam tuh kalau lihat kelas fobia tuh ketawa melulu ya, sampai sakit perut guys, setengah kelas tuh isinya ketawa terus. Tapi thank you banget buat teman-teman yang udah hadir, you really make my day. Oke, ya, seru banget, sampai ada skandal segala lagi. Untung si Kak Rahmi ngasih tahu, woi ini kenapa begini. Oke lah, jadi seru ya. And then balik lagi ke topik yang berikutnya, yang kedua, ya, kenapa orang sulit melepaskan emosi. Yang kedua adalah mau pakai cara sendiri, ya. Jadi kayak, saya udah tau lah, ya, kurang lebih dikasih tahu begini sama koreo, ya saya udah bisa lah. Saya coba sendiri langsung gitu, melepaskan emosinya pakai cara saya sendiri. Nah, jadi di WTRT itu udah langkah-langkahnya kita memang udah spesifikin. Kenapa harus begini, kenapa harus begini, kenapa harus begini. Ibaratnya kalau Anda mau masak nasi goreng, ya, Anda perlu urutannya ya. Masukin pertama misalkan kualinya dipanasin, habis itu masukin minyaknya masukin, nasinya masukin, aduk-aduk sedikit, masukin garam, aduk-aduk lagi, kasih kecapnya, terus masukin misalkan sosis, masukin telur, masukin apa, aduk, tunggu berapa menit ya, sebentar, terus aduk-aduk lagi ya. Habis itu ditirisin wangi ya, baru ditaruh di nasi, di ini misalkan di piring. Nah, udah ada langkahnya satu persatu gitu ya. Habis itu mau pakai coba cara sendiri. Oh iya, saya udah ngerti lah kurang lebih. Nasi goreng tuh bumbunya ini. Ya udah cebur langsung, bro. Diemin. Habis itu nanya, kok saya nggak bisa bikin nasi goreng ya. Nah, berarti tinggal dicek.
udah ngikutin langkah-langkahnya belum nasi gorengnya, ya kan? Kalau Anda bikin langkah-langkah nasi gorengnya sesuai dengan langkah-langkah yang tepat, ya pasti akan jadi juga nasi gorengnya. Karena ini ya sistem. Ya, ibaratnya kalau sistem itu ya masuknya begini, kalau pakai sistem yang sama hasilnya akan sama. Tapi kalau pakai caranya sendiri, ya sudah pakai cara sendiri, jangan tanya sama saya. Ya, ada juga yang kadang-kadang nanya sama saya, kok begini, gimana caranya, kenapa saya masih... Ya, jadi kita perlu untuk mau pakai coba caranya di OATRT. Ya, kadang-kadang kita... Oke, sip, Instagram nyala lagi. Terima kasih Instagram. Mohon maaf. Ternyata istri tercinta tadi lagi nonton. Jadi pas streamingnya ada 3 gitu ya. Maklum connection di sini udah nggak bisa ditambah. Jadi ini udah yang paling tinggi, udah paling mentok. Ya sepertinya harusnya sih udah nggak bermasalah lagi ya untuk Instagram. Soalnya tadi pas istri lagi nonton, jadi keputus. Saya lupa ngasih tau dia kalau hari ini saya lagi live lagi. Oke ya. Jadi sampai mana tadi? Oh, pakai cara sendiri ya. Jadi kalau masak bumbunya udah diaturin ya kan, berapa masuknya, kapan, di mana. Ya kita jadi jangan langsung pakai cara sendiri, loncat sendiri, keluar dari sistem. Kalau keluar dari sistem ya jadi bukan di OA lagi, ibaratnya bukan nasi goreng lagi gitu ya. Pakai sistem yang diaduk-aduk sendiri ya kayak gitu. Nah jadi kalau mau lakukan dengan sistemnya yang sama, sehingga jadi pakai caranya di OA akan bantu untuk buang emosinya dengan lebih cepat ya, seperti itu. Nah terus yang ketiga ya, tadi yang kedua udah ya. Jadi yang pertama analytical tapi nggak mau coba. Yang kedua mau pakai cara sendiri ya. Yang ketiga adalah kalau ditanya jawabnya nggak tahu ya. Jadi kalau kemarin juga salah satu challenge yang dihadapin adalah pas ditanyain gimana, apa yang dirasakan, saya nggak tahu. Ya begitu aja ya, saya nggak tahu. Nah 28 orang, 27 bilang tahu, 1 orang bilang nggak tahu. Nah jadi ketika kita nggak tahu, kita perlu duduk sejenak, diam, cek dulu, tanyakan ke diri kita sendiri dan cari tahu. Ya jadi itu yang bikin kita kalau tahu nanti akhirnya pasti akan kita menemukan, oh ini yang jadi penghalangnya, yang perlu saya buang, yang perlu saya lepaskan. Nah seringkali kadang-kadang kita pas lagi ngerasain apa sih rasanya takut, terus ditanyain, biasa kan saya cuma nanyain 1 layer doang, apa yang membuat Anda takut ya, karena abis dia nanya bilang selalu nggak bisa, saya cuma takut aja. Terus oke, apa yang membuat kamu takut? Nggak tahu, aku takut aja. Oh ya udah, kalau misalkan nggak tahu, oke sebentar ya kak, saya handle dulu yang lain. Nah jadi kemarin saya handle yang lain dulu ya, terus saya tanyain, ini saya kasih contoh ya buat yang lain, saya ambil sampel. Nah kenapa Anda takut, misalkan karena yang takut begini gitu, terus dijawab iya saya takutnya begini. Oh ya udah, bersedia dilepaskan, tuh hilang. Oke, gimana rasanya? Oh udah ringan kok. Oke siap. Terus lanjut lagi ke orang lain, ada gak yang kamu yang space nyangkut? Ini nyangkut. Oke, apa yang kamu rasakan? Kenapa sih rasanya begini? Oke, apa yang kamu rasakan gini? Oke, silakan dilepaskan. Mau gak dilepaskan? Pluk, hilang. Nah terus abis itu selesai, yang lain pada hilang. Tinggal 1 orang. Nah balik lagi, ayo kak, coba dilepaskan. Coba dicek lagi, gimana rasanya? Takut, kata dia. Nah jadi ketika kita menjawab misalkan kayak takut saja, terkadang itu kayak layernya terlalu di atas ya, kita belum going deep, belum menemukan hal problem yang jadi masalahnya gitu ya. Nah kalau misalkan kita menemukan masalahnya, kita lepaskan, dia akan hilang. Nah ini jadi bukannya saya menyalahkan ya teman-teman, enggak, tapi saya lagi kita belajar dari pola yang kelihatan aja gitu dari kejadian yang kemarin gitu ya. Jadi kayak kadang-kadang ada yang memang seperti itu, sulit untuk mendeskripsikan ya. Jadi ini adalah hal yang menyulitkan juga buat kita melepaskan. Jadi ketika ditanyakan kita menjawab tidak tahu, pokoknya rasanya ya begitu aja deh gitu. Nah karena problemnya itu bukan di saya gitu ya, yang ngebantuin Anda di OATRT itu bantu untuk kayak berproses. Itu kayak saya memfasilitasi aja, yang ngebuang emosinya adalah Anda, bukannya saya. Karena emosinya kan emosi Anda. Jadi yang saya tanyakan adalah apa yang Anda rasakan.
Ya, bukannya apa yang saya rasakan. Ya, kalau saya yang rasakan kan emosi saya sendiri gitu kan. Jadi saya nanyanya apa yang Anda rasakan sekarang gitu ya. Nah, jadi waktu itu pas ditanyain ya, Anda apa yang dirasakan? Jawabnya nggak tahu. Misalnya gini, rumah Anda bau bangkai tikus. Terus saya tanya, oke, coba diperhatikan baunya dari sebelah mana. Terus jawabnya, ya nggak tahu, pokoknya bau aja. Coba diam sejenak, coba dicium-cium baunya dari sebelah mana arahnya. Pokoknya bau aja deh. Saya juga nggak tahu baunya dari mana. Terus udah gitu oke, coba diam dulu sejenak, sebentar. Coba dihirup-hirup sedikit baunya. Oke, hirup-hirup baunya. Oke, cek baunya dari sebelah mana tuh baunya. Kan kita mau cari bangkainya, bener ya? Bangkai di rumah Anda. Saya coba bisa bantu deh. Halo, break, calling Kijang 1 kepada Rusa 2, ganti. Sebelah kiri, coba dicek sebelah kiri apa sebelah kanan itu baunya dari sebelah mana. Coba diendus-endus sedikit gitu ya. Nah, pas lagi diendus-endus susah gitu. Jadi kayak ya nggak tahu baunya dari mana. Nah, di situ susah karena rumahnya bukan rumah saya nggak bisa endusin baunya gitu. Karena baunya itu bau milik Anda sendiri, ibaratnya di rumah Anda sendiri, di ruang bawah sadar Anda sendiri. Yang perlu mikir sedikit dan menemukannya sendiri adalah Anda sendiri. Karena saya nggak bisa buat bantuin Anda, karena kan saya nggak tahu tubuhnya tubuh Anda, bukan tubuhnya saya. Jadi yang perlu untuk ngecek adalah Anda sendiri. Cek, oke, apa nih, kenapa saya ngerasakan ini? Kenapa kok saya jadi takut? Apa sih yang saya takutkan? Misal contoh ya, saya takut misalnya sama anjing. Kenapa saya takut anjing misalnya? Saya takut digigit anjing, atau saya takut karena anjing itu geli gitu ya. Mungkin dia habis ngorek-ngorek sampah, jadi saya nggak tahu dia bisa aja ngapain gitu, jadi kayak gitu ya. Nah, jadi takutnya itu bisa takut karena geli kah, atau takut karena takut digigit anjing kah, takut kena rabies kah, takutnya itu kenapa gitu. Nah, kita perlu cari tahu. Ya, jadi cari tahunya dengan gimana? Yaudah, diam sebentar, coba dirasakan gitu ya. Tapi kalau jawabnya ya nggak tahu, pokoknya bau aja, ya saya jadi sulit untuk membantu, memfasilitasi. Nah, jadi itu juga salah satu ya. Kalau misalkan Anda ngecek ke diri Anda sendiri, Anda bisa ngerasakan, tapi Anda nanyain, Anda nggak tahu gitu ya, selalu karena kalau misalkan kita duduk sejenak, diam, pasti akan tahu gitu. Nah, kalau misalkan Anda terus kayak cuman jawabnya nggak tahu, dan Anda nyari-nyari kemanapun, jawabannya akan sulit juga, teman-teman. Jadi misalnya begini, kayak banyak juga yang sibuk nanyain misalnya ke si A, ke si B, ke si C, ke si D, ke si E, ke si F. Kenapa ya rumah saya bau? Kenapa ya rumah saya bau? Kenapa rumah saya bau? Kenapa kamar saya bau? Kenapa ruangan saya bau? Kenapa rumah saya bau? Nah, ketika nanya seperti itu, jawabannya selalu satu. Saya juga nggak tahu. Yang bisa ngecek kan rumah Anda sendiri, bukan rumahnya saya. Jadi Anda tanya saya, jawaban saya selalu, ya Anda coba cek aja baunya dari sebelah mana. Udah, nggak ada jawaban lain. Ya, jadi Anda tanya sama saya, jawabannya akan ke sana. Coba cek, cari tahu baunya dari sebelah mana. Ya, karena saya nggak tahu baunya. Ibaratnya saya nggak bisa cium bau dari rumah Anda, kan saya nggak ada di ruang bawah sadar Anda, ya kan? Jadi saya nggak ngerti gitu. Emosi itu adalah sesuatu yang personal, milik kita sendiri. Misal, saya fobia, waktu itu fobia saya adalah terkait dengan kerusuhan. Saya selalu fobia kalau bicara tentang kerusuhan, udah langsung kayak orang stres, kayak orang gila gitu loh. Bener-bener kayak tindakannya tuh di luar nalar ya. Pokoknya apa aja yang saya carain, wah takut sekali gitu ya, cemas luar biasa. It's my own thing. Kalau Anda mungkin nggak ada yang ngerasain kayak saya rasakan gitu. Karena apa? It's my personal space, problemnya saya sendiri. Nah, yang bisa beresin siapa? Ya saya sendiri. Saya cari tahu, ya kan, nanyanya ke saya. Misalkan saya tanya kepada, kenapa ya saya fobia kerusuhan? Kenapa ya saya fobia kerusuhan? Kenapa ya saya fobia kerusuhan? Ya saya nggak tahu jawabannya. Pasti yang bisa jawab ya di dalam diri saya sendiri. Kenapa saya sampai fobia seperti itu? Nah, jadi ketika dicek, ditanyakan ke dalam diri, ya. Nah, ketika ketemu, habis itu kita bisa lepaskan, ya. Jadi nggak apa-apa kayak gitu. Nah, kadang-kadang emang ada yang sulit, ya. Jadi saya nggak bisa nyalain juga karena saya dulu juga susah, ya. Tapi saya coba duduk sebentar, terus saya mikir gitu loh. Jadi kayak, apa sih yang bikin saya begini gitu? Kenapa kok saya takut banget sama kerusuhan? Apa yang benar-benar saya takutkan? Saya takut mati, saya takut disiksa, saya takut kayak, banyak kan waktu itu kayak dikabarin diperkosa keluarga yang tercinta, apa segala macam.
Akhirnya saya jadi ketakutan karena mencekam nih buat saya. Nah, rasa takut itulah yang saya buang-buangin. Jadi akhirnya ya saya netral saja gitu loh, nggak sampai kayak orang stres, kayak orang gila kayak dulu gitu. Nah, jadi kayak baik-baik saja. Nah, kayak gini lah teman-teman, ketika ngebuang kita perlu untuk cari tahu dalam diri kita sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita jawab, kenapa kok saya ini rasanya nih, saya nggak tahu, ya sudah, akhirnya jadi nggak ketemu. Ketika nggak ketemu, kita nggak bisa ngebuang mungkin dengan maksimal seperti yang kita inginkan ya, seperti itu. Nah, jadi tapi kadang-kadang gini, ini juga uniknya ya di OITRT, saya menemukan ada banyak orang juga yang nggak nyari tahu apa yang bikin mereka bermasalah, dan mereka lepaskan, ngikutin sequence, ngikutin denger audio, hilang emosinya. Ya, pernah denger gak? Pernah, mungkin beberapa dari Anda semua yang ngerasain ya, tiba-tiba pas lagi diikutin aja sequence-nya, kebuang sendiri rasanya, terus ringan gitu ya, tanpa Anda harus ulik-ulik sana sini apa segala macam, toto lo kok nggak ada gitu ya, rasanya hilang sendiri, padahal tanpa Anda perlu tahu kayak gitu. Nah, jadi kalau katanya Ci Juli, buang rasa itu bisa dibantu pakai logika ya. Yang kayak gimana nih maksudnya? Jadi kadang-kadang Anda bahkan nggak perlu mikirin apa yang menjadi sumbernya, cukup dari niat aja, dan juga membuang semua yang menghalanginya, dia terbuang semua gitu ya. Karena mengikuti sequence yang tepat gitu. Bahkan tanpa Anda tahu, masalah saya apa nih, problemnya apa. Nih katanya Pak Dinata benar, tanpa harus mencari akarnya, kata Dokter Imok. Betul sekali. Jadi banyak banget yang melepaskan bahkan tanpa tahu akarnya dari mana, sumbernya apa, permasalahannya apa. Tapi dari dalam hati, setuju dulu, mau menerima, mengikhlaskan dan melepaskan. Kadang banyak kayak, saya nggak mau terima. Ketika nggak mau terima itulah, akhirnya emosinya jadi nggak terlepaskan. Ya, seperti itu. Nah, yang keempat adalah nggak bisa merasakan atau baal. Ini masih sama ya, kurang lebih kayak tadi. Nah, jadi kayak dicariin kok rasanya nggak ada, kosong. Misalnya bilangnya, kok saya fobia terbang. Oke, fobia terbang. Iya, kalau terbang itu saya rasanya nggak nyaman. Tapi kamu terbang nggak? Terbang, tapi nggak nyaman. Iya, nggak nyaman. Oh ya, berarti kamu bukan fobia. Kenapa? Karena fobia itu Anda nggak akan mau terbang. Dibayar pun Anda nggak mau terbang, itu namanya fobia. Baru ngeliat pesawat Anda lari, wuing! Nah, itu fobia. Kalau misalkan Anda masih terbang, tapi rasanya nggak nyaman doang, itu namanya Anda bukan fobia, tapi Anda tidak nyaman. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda. Fobia itu kalau misalkan ada angkanya, itu di angka 12 ya, mentok, Anda di angka 20 gitu ya, misalnya. Ya, itu namanya fobia, kayak over. Jadi suatu ketakutan yang tidak beralasan, ibaratnya kayak begitu ngelihat langsung nah, itu Anda fobia. Tapi ada juga yang kayak ngelihat masih bisa lihat gitu ya, cuman nggak nyaman aja. Ibaratnya kalau saya ada kecoa di rumah saya ngelihat, saya nggak enak gitu ngelihat kecoa. Aduh, kok ada kecoa, saya geplak pakai ini plak gitu. Nah, bukan berarti kalau saya lepaskan emosinya akhirnya saya jadi temenan sama kecoa gitu, enggak ya. Jadi ada rasa nggak enaknya dikit, nggak nyamannya dikit, ya memang kadang-kadang seperti itu ya. Tapi kalau mau Anda buang semua, Anda tetap bisa buang semuanya. Yang penting Anda benar-benar tahu, oh oke, ini rasanya seperti ini ya. Terus udah gitu Anda lepaskan, pung, hilang gitu ya. Terus kalau misalkan lo kok saya jadi tiba-tiba ngehang ya, mau ngomong apa gara-gara ngebaca nih. Jadi kalau pakai logika sering ada negosiasi dengan pikiran, muter-muter terus, nanya terus, melakukan terus. Betul sekali. Seringkali kadang-kadang kalau kita logikakan sesuatu, cek putar, kadang-kadang jadi lama ya. Makanya kalau kadang kita langsung buang, pung, emosinya malah hilang. Begitu hilang ya udah santai-santai saja. Nah, jadi kalau kita ngerasa baal, misalnya banyak juga saya temukan di orang-orang yang praktisi meditasi misalnya. Ya, ini ketika kita meditasi itu kan kayak kita belajar untuk mengendalikan emosinya. Semakin kita sering dan lama melakukan meditasi, biasanya kita jadi kayak makin lama emosinya kayak makin kita pendam, jadi kayak essence ya di bawah sadar kita. Ibaratnya kecil, nggak kelihatan gitu ya. Nah, cuman ada, bukan yang nggak ada, cuman kayak tersembunyi sekali. Nah, sehingga pas dicari susah, rasanya kayak nggak ada. Nah, kayak oh mana ya rasanya nggak ada gitu ya. Padahal dia tersembunyi kecil. Nah, ada teman saya yang kayak gitu ya, jadi kayak kecil banget. Nah, tapi kalau misalkan pas lagi muncul ke trigger bisa kerasa gitu ya, kayak ledakannya tuh ada.
ya kayak boom. Nah tapi ketika lagi biasa dicari tuh nggak ada, susah. Nah ini jadi kesulitannya sendiri ya. Challenge-nya kalau di meditasi adalah ngebersihkan kayak essence ya, kayak ibaratnya inti-inti sari yang emosinya yang kayak dipekatkan padat sekali sampai jadi butiran kecil yang halus. Nah itu jadi tantangan sendiri buat menemukan dan melepaskan. Kalau emosi yang besar-besar kelihatan, itu gampang buangnya. Karena langsung kelihatan obvious banget gitu ya. Tapi kalau emosi yang kita sampai pendepin, sampai kayak kita roti itu diperetit. Nah, itu jadi tantangannya sendiri. Oke ya, jadi nggak bisa merasakan atau baal. Setiap ditanyain, nggak ada rasanya, nggak ada rasanya, nggak ada rasanya. Ya, jadi itu sulit sendiri ya, kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya, selalu mencari jawaban di luar diri sendiri. Ya ini tadi mungkin masih nyambung sama kayak yang tadi ya. Jadi mencari jawabannya di luar diri sendiri. Tadi saya sempat bahas juga. Nanya sana, nanya sini, nanya sono, nanya situ, nanya sini, nanya sono. Yang salah itu selalu orang lain atau ada problem lain yang bikin saya jadi begini. Faktor eksternal. Padahal sebenarnya masalah dalam diri kita adalah karena diri kita sendiri. Seperti itu ya. Oke, terus yang berikutnya, sibuk menceritakan bukan menyelesaikan. Nah ini juga sequence yang terakhir yang sering kali bikin waktu itu habis adalah sibuk asik cerita sendiri. Misalnya kayak, oh ya kalau saya ilustrasikan kemarin, ketika masuk ke IGD ya, misalnya ada orang patah tulang. Aduh dok, kaki saya patah. Terus udah patah tulang, terus ya oke, langsung kita lakukan penanganan ya. Mari kita operasi langsung. Gimana patahnya? Oke, sebelah mana nih ya? Dicek. Oke, kita ronsen dulu gitu ya. Terus begitu mau di ronsen langsung ngomong, stop. Bentar dok, bentar. Saya mau cerita dulu dok. Ada apa? Iya, ini saya mau cerita. Jadi saya ini kemarin patah tulangnya ini gara-gara saya lagi nyetir motor. Pas nyetir motor saya bareng sama ibu saya. Pas lagi saya ngebut gitu ya, ada genangan air. Ya, ada genangan air, saya coba menghindar. Tiba-tiba dari sebelah kanan ada sebuah mobil yang mendekat sama saya. Seret, kepepet, saya langsung banting kiri. Begitu banting kiri, ternyata dari kiri ada ibu-ibu pakai sen kanan, beloknya dari kiri ada pakai sen kiri, beloknya ke kanan. Ya saya kaget, begitu saya kaget apa yang terjadi? Saya ngerem mendadak terus ngesot bolak-balik. Habis itu saya jalan lagi karena saya kesal, saya kejar si ibu itu. Gitu ya, sampai saya klaksonin tin. Habis itu dokternya udah langsung, nih orang mau cerita sinetronan apa lu mau selesain sini, ini kaki mau dioperasi apa enggak, cumi gitu kan ya. Jadi kadang-kadang terlalu sibuk cerita juga buang waktu dalam sebuah sesi, jadi menghambat proses ya pemulihan yang secepat-cepatnya gitu. Karena ibaratnya gini, kalau jadi dokter, gue nggak peduli lu jengkang-jengkang gara-gara apa, lu jatuh teguling gara-gara apa, pokoknya kaki lu patah di sini, gue mau operasi, gue sembuhin, ya kan? Yuk kita belek, kita sambung lagi nih kaki yang patah. Ngapain harus sibuk ceritain, gue jatuh kenapa, guling-guling di mana segala macam? Ya itu udah keburu infeksi dulu, ya kan? Nah jadi nggak usah terlalu ribet sama kisah masa lalu. Bagaimana Anda bisa akhirnya jadi trauma seperti sekarang, pokoknya yang penting diberesin, dibuang, fokus ngebuang emosinya aja ya. Kalau Anda sibuk menceritakan emosinya, jadi buang waktunya. Akhirnya dokternya ya udah 2 jam, oke waktu saya udah habis, saya harus tanganin lagi pasien yang lain, terima kasih ya. Ya udah operasi sendiri deh gitu ya. Ya jadi ibaratnya ya kita langsung penanganan aja, nggak usah repot-repot ceritain gitu kasusnya seperti apa. Ya tapi mungkin ada yang punya pendekatan yang lain terkait dengan hal ini, tapi pandangan saya terkait tentang emosi adalah seperti ini, dan itu yang saya bantu selama ini untuk ngeberesin emosi bawah sadar orang. Ya begitu, saya langsung masuk ke yuk interferensi aja, apa yang perlu kita lakukan untuk beresin ini. Jadi nggak peduli terlalu pusingin tentang problematikanya setelah selesai. Jadi gini, udah selesai, kakinya gue sembuhin, ya diberesin, udah nih semuanya udah digips lagi, ya tulang udah rapi semuanya, udah oke strukturnya, ya udah dijahit semua. Nah baru kita ngobrol. Oke, lu kenapa kemarin ketabrak? Gara-gara ngejar-ngejar ibu apa segala macam. Nah ya makanya besok lu kalau mau nyetir gimana? Ya biasa udah langsung kesadarannya muncul sendiri. Iya ya bego ya, ngapain gue ngebut-ngebutan ya, aturan gue kayak ya santai aja lah ya, nggak usah ngegas ya, gini. Ya iya, makanya lu ngerti Bambang gitu ya. Jadi besok jangan kebut-kebutan lagi ya kan.
pelan-pelan aja, santai. Orang mau ngomong apa segala macem, ya sudah ya, ngobrolnya enak. Kenapa? Kakinya nggak sakit, ya kan, udah sembuh, udah diberesin. Ketika udah diberesin baru mau cerita-cerita, ngobrol, nah itu baru asik ya. Jadi nggak usah, jangan terbalik ya. Ibaratnya kalau datang terus ditanyain dulu, oke, jadi kakinya patah, kenapa kaki kamu patah? Nah terus dia cerita dulu. Oh, 2 jam kemudian, oke, waktunya habis, besok datang lagi ya, saya mau tahu lagi lebih lanjut kenapa kaki kamu sampai begini. Oke, ya sudah, 2 minggu lagi datang lagi, udah keburu tetanus. Jadi gimana kalau misalkan kita handle aja dulu, fokusnya beresin dulu sampai udah selesai operasinya beres, baru udah mau ngobrol-ngobrol. Ya jadi prosesnya itu kita balik gitu, bukannya kita nanyain dulu kenapa ini bisa sampai bonyok kayak begini, tapi kita beresin dulu, udah beres baru udah kita ngobrol ya. Dan langkah-langkah apa di kedepan hari kita bahas supaya dia nggak jatuh lagi ke lubang yang sama ya kan. Jadi baru kita selesaikan kayak gitu. Nah biar beres bener-bener gitu ya. Jadi kayak seperti itu. Nah mungkin kurang lebih seperti itu ya, tentang pengalaman saya tentang mereka yang sulit melepaskan emosi. Ya, jadi kalau misalkan Anda merasa sebagai salah satu dari 6 case tadi ada yang Anda rasakan di dalam tubuh Anda, ya perhatikan semua rasanya yang membuat Anda, yang menghalangi Anda untuk melepaskan emosi Anda. Ya, kalau ada di antara ini semua atau ada hal lainnya yang mungkin saya tidak cover di sini, perhatikan semua energi yang ada dalam diri Anda ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini semua diterima, disadari, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua pandangan saya tentang hal ini, semua pandangan Anda tentang hal ini yang saya jelaskan, dan semua hal yang pernah Anda lihat dengan rasakan sebelumnya terkait dengan hal ini, dan semua pandangan yang ada sebelumnya tentang melepaskan emosi yang Anda miliki, silakan diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke, so intinya adalah kita kalau melepaskan emosi itu ngeflow saja, nggak perlu untuk terlalu kayak dianggap ini kayak wah sesuatu yang sulit dilakukan atau apa. Lakukan aja kayak di bawah fun. Oke, ada emosi di dalam ruang bawah sadar saya. Oke, ada baunya nih. Oke, telusurin baunya di mana, buang. Telusurin ada kotoran di mana, buang. Sapu-sapu sebelah situ, buang. Dari sana buang, dari sini buang, dari situ buang. Udah selesai dibuang, ruang bawah sadarnya akan bersih. Kalau pas bersih, kita jagain rumah kita. Jangan biarkan mudah dimasukin sama hal-hal yang negatif. Ibaratnya kotoran-kotoran. Yang saya bilang kemarin sempat kita bahas di yang sebelumnya, detox. Banyak orang terlalu ribet hidupnya. Mereka tiap hari jadi dengerin corona, berita corona A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ngobrolin corona, udah S3 ya, profesor, udah paling ngerti. Ya udah canggih, profesor corona. Jadi mau ngomongin corona dari A sampai Z bisa dijelaskan semua ya. Tapi lupa membangun kehidupan, ya urusan keluarga lupa, ya tiap hari stres di rumah gara-gara corona, kejang-kejang sendiri di rumah gitu ya. Aduh ya corona banyak banget gitu ya. Sampai lupa ngejalanin kehidupan. Nah itu juga konslet ya. Bagaimana kalau misalkan kita fokus ngebangun kehidupan kita, nggak usah pusingin corona ya. Bukan berarti lu sembarangan nyelonong boy ya, balik lagi nggak pakai masker ya, nggak jaga protokol kesehatan, corona itu nggak ada, jitak gitu ya. Nah jadi dibawa santai ya, tapi bukan berarti ngasal gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi biar nggak terbentuk herd stupidity kalau misalkan dibilangnya zaman sekarang ya. Banyakannya nggak percaya corona gitu ya. Jadi kayak wah sulit juga ya. Semoga banyak yang jaga kondisi kesehatannya, makin hari makin sehat, makin happy ya kayak gitu. Oke. So terima kasih semuanya. Hopefully bisa lebih paham lagi tentang melepaskan emosi. Melepaskan emosi itu mudah. Ya, jadi nggak ada yang sulit. Jadi Anda tinggal lepaskan saja. Jadi biar lebih enak hidupnya. Nggak usah dianalisa terlalu pusing. Buang-buangin aja emosinya.
reaksi fisik bisa jadi karena stres datang, bisa juga saat malah dilepaskan, hanya dilepaskan akan membaik sendiri. Betul, ketika dilepaskan kita akan punya banyak kesadaran dan lebih mudah hidupnya. Oke, thank you semuanya. Ya, sarjana corona, profesor corona. Iya, zaman sekarang banyak ya lagi sarjana corona, era coronials katanya. Jadi lulusannya S3 corona, pada jago-jago semua. S-core. Katanya karena estetik core ya, jago banget ya soal corona. Oke, so thank you semuanya. Sampai ketemu lagi besok. Have fun selalu. Bye bye. Love you all dah.